warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dwi Namira Putri dengan NIM 2202191. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kedisiplinan dan hak-hak pegawai sektor publik. Penasaran dengan video selanjutnya? Tonton terus sampai akhir. Sebelum membahas lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu nih, apa itu kedisiplinan. Kedisiplinan adalah kemampuan seseorang untuk patuh pada aturan, norma, atau tata tertib yang berlaku. Kedisiplinan juga sangat penting dalam berbagai konteks, seperti pendidikan, pekerjaan, dan sosial. Nah, apabila seseorang memiliki tingkat kedisiplinan yang baik, cenderung lebih berhasil mencapai tujuan mereka dan membangun reputasi sebagai individu yang dapat diandalkan. Setelah kita membahas apa itu kedisiplinan, selanjutnya kita membahas tentang kedisiplinan di sektor publik. Kedisiplinan di sektor publik adalah tingkat kepatuhan seorang pegawai terhadap norma-norma, peraturan, prosedur yang berlaku dalam lingkungan kerja pemerintah. Disiplin juga menjadi landasan bagi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, serta menciptakan lingkungan kerja yang teratur. Sedangkan hak-hak pegawai sektor publik merujuk pada hak-hak yang diberikan kepada mereka sebagai pekerja yang tunduk kepada aturan pemerintah. Hak ini melibatkan aspek-aspek seperti hak atas upah dan gaji yang adil, hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk mendapatkan jaminan sosial dan perlindungan kesejahteraan. Hak ini disebut untuk melindungi kepentingan para pegawai sektor publik dan menjaga keseimbangan antara kewajiban serta sebagai pelayanan masyarakat dan hak-hak sebagai pekerja. Nah, dalam mengelola kedisiplinan dan hak-hak pegawai sektor publik, pemerintah dan instansi perlu memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang diterapkan memberikan jaminan keadilan dan transparansi. Hal ini juga melibatkan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisiensi, serta upaya untuk memperkuat komunikasi antara pihak pengelola dan pegawai. Dengan demikian, terjalinlah lingkungan kerja yang kondusif untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang optimal sambil menjaga hak-hak dan kesejahteraan pegawai sektor publik. Setelah menjelaskan tentang kedisiplinan pegawai sektor publik, pasti teman-teman ada yang bertanya nih, bagaimana kalau seorang pegawai sektor publik tidak disiplin, apakah ada dampak negatifnya? Tentu saja ada. Nah, yang pertama, dampaknya itu kinerja organisasi akan menurun. Gimana pegawai yang tidak disiplin cenderung kurang produktif dan tidak efisien dalam melaksanakan tugasnya. Nah, yang kedua, pelayanan publik itu akan buruk. Karena kurangnya disiplin dapat berdampak pada pelayanan publik, mengakibatkan penurunan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, yang ketiga ada ketidakpercayaan masyarakat. Tingkat disiplin yang rendah dapat merugikan reputasi pemerintah dan menurunkan kepercayaan terhadap masyarakat institusi publik. Nah, yang keempat ada penggunaan sumber daya yang tidak efektif. Adanya pegawai yang tidak disiplin dapat menyebabkan pemborosan sumber daya, baik waktu maupun anggaran. Seharusnya digunakan lebih efektif. Nah, yang kelima ada pelanggaran etika dan integritas. Ketidakdisiplinan dapat membuka peluang bagi pelanggaran etika dan integritas seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, yang terakhir ada potensi sanksi disiplin. Organisasi sektor publik biasanya memiliki aturan dan prosedur disiplin untuk menangani perilaku yang tidak sesuai. Nah, pegawai yang tidak disiplin dapat dihadapkan pada sanksi termasuk pemecatan atau penurunan pangkat. Nah, untuk mengatasi masalah ketidakdisiplinan ini, penting bagi organisasi sektor pelayanan publik memiliki kebijakan yang jelas, mendorong budaya yang kerja disiplin, memberikan pelatihan terkait, dan mengimplementasikan tindakan disiplin secara konsisten. Upaya ini dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Penting untuk menciptakan keseimbangan yang sehat antara kedisiplinan dan hak-hak pegawai sektor publik agar lingkungan kerja dapat berfungsi dengan efektif dan adil. Manajemen sumber daya manusia memiliki peran sentral dalam merancang kebijakan yang mendukung keduanya. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang kedisiplinan dan hak-hak pegawai sektor publik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.